Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Iya, sebelumnya Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Bapak akan panggil kalian satu persatu. Yusuf, Hadir. Yomi, Hadir. Resta. Hadir, Pak. Oke, semuanya sudah Bapak panggil? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuki materi baru, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu pada materi sebelumnya. Ada yang masih ingat pada materi sebelumnya kita mempelajari materi apa? Usaha, Usaha, Pak. Pak. Ya, bagus. Nah, dari yang kalian ingat dari materi usaha kemarin apa saja? Usaha adalah perkalian skalar antara vektor gaya dengan vektor perpindahan benda. Ya, bagus. Itu tadi penjelasan mengenai usaha. Kemudian, adakah yang bisa memberikan contoh mengenai usaha dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Pak. Ya, Anak silahkan. menarik mobil mainan menggunakan tali, Pak. Ya, bagus. Nah, adakah yang bisa memberi contoh lain? Seorang mendorong troli, Pak. Ya, bagus. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Energi, Pak. Ya, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari mengenai energi. Ada yang tahu sebelumnya apakah itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah perubahan, Pak. Ya, bagus Mas Yomi. Lalu, adakah yang bisa atau ada yang ingin berpendapat lain mengenai penjelasan apakah itu energi? Energi adalah kemampuan yang bertujuan untuk melakukan usaha kerja, Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Yomi dan Mas Yusuf tadi sudah benar ya. Jadi energi merupakan usaha atau kemampuan untuk benda. Seperti itu ya. Nah, lalu menurut kalian wujud dari energi ini bisa kalian lihat tidak? Tidak, Pak. Iya, jadi kita tidak bisa melihat wujud dari energi itu. Akan tetapi kita tahu apa akibat yang disebabkan dari energi tersebut. Nah, anak-anak ada yang tahu hukum kekekalan energi tidak? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ya, bagus Mas Yusuf. Itu tadi bunyi dari hukum kekekalan energi. Lalu dari yang kalian ketahui, contoh-contoh energi di sekitar kalian apa saja? Energi kalang. Energi Ya, potensial. Energi Ya. kinetik. Ya, seperti yang disebutkan tadi ada banyak ya. Ada energi kalor, energi kinetik, dan juga ada energi potensial. Nah, akan tetapi pada pertemuan kali ini, pada materi energi ini, kita akan mempelajari lebih ke energi potensial gravitasi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materi energi potensial tersebut, Bapak memiliki video, silahkan bisa kalian amati ya. Semuanya sudah melihat ya video yang Bapak tampilkan tadi? Sudah, Pak. Iya. Nah, dari video yang Bapak tampilkan tadi, adakah yang ingin menceritakan apa yang kalian amati? Dalam video tadi terdapat orang sedang bermain skateboard, Pak. Iya, benar. Dalam video tadi ada orang yang bermain skateboard. Nah, anak-anak di sini semuanya sudah pernah bermain skateboard? Pernah, Pak. Oh, pernah semuanya ya. Nah, dari saat kalian bermain skateboard, apakah lintasan yang kalian lalui selalu datar? Tidak, Tidak, Pak. Kadang lintasannya naik turun. Iya, benar ya. Jadi kadang lintasannya menurun dan juga kadang menanjak seperti itu. Nah,
seperti yang Bapak tampilkan tadi, orang bermain skateboard tadi contoh fenomena energi potensial. Nah, dari menurut kalian, apa yang mempengaruhi besarnya energi potensial tersebut dari contoh skateboard tadi? Beratnya, Pak. Iya, berat apanya Mas Yusuf? Berat orangnya dan skateboardnya, Pak. Iya, benar sekali. Nah, jadi beratnya atau masanya itu juga akan mempengaruhi energi potensialnya. Kemudian, apakah ada lagi apa yang mempengaruhi dari besarnya energi potensial tadi? Nah, oke, jika kalian masih belum paham ya, jadi menurut kalian ketinggiannya, apakah saat orang itu berada dalam ketinggian dan juga saat berada dalam keadaannya lebih rendah, apakah energinya akan sama? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Iya, tidak ya. Jadi energinya akan berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa ketinggian tersebut akan mempengaruhi besarnya energi potensial. Seperti itu ya. Nah, lalu kembali ke massa tadi seperti yang disebutkan Mas Yusuf. Menurut kalian, apakah semakin besar massanya atau semakin berat, apakah energi potensialnya semakin besar atau semakin kecil? Mungkin semakin semakin besar, besar, Pak. Pak. Iya. Nah, lalu untuk ketinggian, apakah semakin tinggi bendanya, energi potensialnya semakin tinggi atau semakin rendah? Kecil, Pak. Kecil, Pak. Oh, kalau begitu mungkin kita akan mempelajari lebih lagi ya. Oke. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, untuk membuktikan apakah semakin tinggi keadaannya, energi potensialnya semakin tinggi atau semakin rendah, akan kita lakukan percobaan. Begitu ya. Nah, pada kali ini silahkan kalian membentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. Nah, silahkan kalian bergabung. Bisa meja depannya dengan meja belakangnya, seperti itu. Nah, silahkan semuanya. Sudah berkumpul? Sudah, Pak. Nah, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian untuk arahan kalian melakukan percobaan. Silahkan. Ya, itu bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Jadi pada percobaan kali ini kita akan melakukan 2 percobaan menggunakan pet simulation. Silakan bisa kalian persiapkan juga laptop kalian atau bisa menggunakan gadget. Masing-masing kelompok bisa menggunakan satu saja. Lalu percobaan kali ini yang pertama kita akan mencoba mengetahui apakah ketinggian akan mempengaruhi besarnya energi, lalu hubungannya bagaimana dengan energi. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui apakah hubungan dari massa dan juga dengan energi. Seperti itu ya. Nah, silakan bisa kalian baca-baca terlebih dahulu dari langkah-langkah kerjanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau begitu, silakan untuk percobaan dan diskusi bisa dimulai dari sekarang. A few minutes later. Untuk kelompok 1, adakah yang kalian bingungkan atau ingin kalian tanyakan? Belum, Pak. Oke, mungkin jika nanti ada langkah-langkah yang masih kurang kalian mengerti atau pet kalian bermasalah, bisa tanyakan ke Bapak ya. Iya, Pak. Oke. Untuk kelompok 2, adakah yang ingin kalian tanyakan? Belum ada, Pak. Nah, nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan, mungkin dari langkah-langkahnya kurang jelas atau kurang kalian mengerti, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya. Ya, Pak. Oke. 15 minutes later. Oke anak-anak, jadi waktu untuk kalian berdiskusi sudah habis ya. Semuanya sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silahkan salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan kelompoknya. Saya, Pak, kelompok 1. Iya, silahkan ke kelompok 1. Terima kasih untuk waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dan percobaan kelompok kami. Pada percobaan pertama, kami mendapatkan 5 data dengan massa yang sama, dan kami meninjau besarnya energi dengan ketinggian. Kemudian kami membuat grafik hubungan antara energi potensial dan ketinggian, diperoleh grafik linier positif. Sehingga dari grafik tersebut kami menyimpulkan bahwa semakin besar ketinggian maka energi potensial juga semakin besar atau dapat disebut berbanding lurus. Kemudian pada percobaan kedua kami mendapatkan 5 data dengan ketinggian yang sama dan kami meninjau besarnya energi potensial dan massa. Selanjutnya, kami membuat grafik hubungan antara energi potensial dan massa, diperoleh grafik linear positif. Sehingga dari grafik tersebut, kami juga menyimpulkan bahwa semakin besar massa, maka energi potensial juga semakin besar atau dapat disebut berbanding lurus. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.
Oke, penjelasan yang bagus dari kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nah dari penjelasan dari kelompok 1 tadi, dari kelompok lain mungkin ada yang berbeda pendapat atau ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak, Pak. Oke, jika tidak, mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenai energi potensial, di mana energi potensial tadi selain dipengaruhi oleh gravitasi juga dipengaruhi oleh massa dan juga ketinggian. Nah, lalu hubungan energi potensial dengan massa tadi sudah kita dapatkan dari hasil percobaan bahwa hubungan antara energi potensial dengan massa yaitu berbanding lurus. Di mana semakin besar masanya, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Seperti itu ya. Lalu begitu juga dengan ketinggian. Hubungan energi potensial dengan ketinggian juga berbanding lurus, di mana semakin besar ketinggiannya atau semakin tinggi objeknya, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Seperti itu ya. Nah, dan kita tadi juga sudah melihat contoh dari salah satu energi potensial dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dalam saat kita bermain skateboard seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Pak. Nah, jika tidak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai energi kinetik dan juga energi mekanik. Untuk anak-anak, untuk latihan soal di rumah, silahkan kalian kerjakan pada halaman 45 sampai dengan 50. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.